Kami kembali mengajak Anda pemirsa menuju ke KPU RI bersama rekan kami ada Celia Alexandra di sana. Celia, silakan dengan perkembangan terbaru dari depan gedung KPU. Baik Tisa dan juga pemirsa, benar sekali kalau misalnya kita lihat kondisi di depan Komisi Pemilihan Umum saat ini itu terpantau sangat aman karena dari masa aksi maupun lalu lalang hari ini tidak melewati lokasi di depan KPU karena sedang dalam proses sterilisasi. Sudah disterilkan sejak pukul 7 pagi tadi, Tisa. Ini juga memang dilakukan guna agar hari ini juga penetapan hasil verifikasi dari KPU ini akan berjalan lancar. Sambil menunggu Tisa dan juga pemirsa, kami masih menunggu konferensi pers yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dijadwalkan memang rencananya di pukul 15.00. Namun tadi sedikit informasi yang kami dapatkan dari Komisioner KPU bahwa sampai saat ini komisioner atau pimpinan KPU masih sedang dalam rapat tertutup di dalam, jadi kami masih menunggu selesainya rapat tersebut untuk dilakukannya konferensi pers guna mengumumkan hasil dari verifikasi yang memang sudah dilakukan oleh pasangan capres dan juga cawapres. Beriringan dengan ini Tisa, kalau kita misalnya lihat kembali, kita tarik sedikit kembali ke belakang, ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan juga peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 yang membahas terkait dengan tahapan pemilu. Jadi hari ini itu merupakan tahapan pemberitahuan mengenai hasil verifikasi capres-cawapres dan juga di esok hari kita akan melihat nomor undi yang akan diundikan terhadap 3 kandidat capres-cawapres yang akan lolos dari hasil verifikasi hari ini. Kalau kita lihat di belakang saya saat ini sejak tadi memang mobil, motor berlalu lalang di sekitar jalan tempat saya mengabarkan saat ini. Karena mungkin juga saat ini masih belum mengetahui bahwa kondisi jalan di sekitar depan KPU ini masih sudah disterilisasikan sejak pagi tadi, sehingga para masyarakat masih belum mengetahui kondisi sterilisasi ini. Ini motor-motor yang tadi melewati, mobil-mobil juga kembali balik arah melewati jalan lainnya. Jadi ini juga sedikit informasi kepada pemirsa bahwa hari ini hingga besok hari jika melewati kondisi di Jalan Imam Bonjol depan KPU ini terpaksa harus balik arah atau melewati jalan lainnya karena dalam proses sterilisasi. Sementara kami masih menunggu Tisa kabar dari dalam kapan konferensi pers ini akan berlangsung dan apa hasil dari konferensi pers hari ini, apakah 3 kandidat baca pres dan juga bacawa pres ini akan dinyatakan semuanya lolos hasil verifikasi. Sementara demikian Tisa, saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Celia Alexandra atas laporan Anda langsung dari KPU. Pemirsa, kami masih nanti akan menantikan berjalannya pengumuman untuk penetapan Capres dan juga Cawapres Pemilu 2024 dan juga kita nanti akan ngobrol dengan Bang Effendi Ghazali. Tapi sebelum kita commercial break nih Bang Effendi, ini kita mendengar alot ya Bang ya. Kayaknya mungkin apakah alot nih Bang? Harusnya kan mulai jam 3, tapi sampai jam 4 kurang saat ini juga belum mulai juga begitu, belum diumumkan juga. Apa jangan-jangan ada yang alot nih Bang? Nah itu yang aneh sebetulnya karena kan hari ini berdasarkan semua hal-hal yang sudah diverifikasi, bahkan ada kesempatan untuk menarik ya kalau ekstrimnya bilang begitu, ditambah dengan semua data yang sudah masuk, kan harusnya hari ini tinggal ditetapkan. Dan maksud saya harusnya nggak boleh terlambat begini nih. Jadi menjadi menarik pertanyaan tadi, apakah ada sesuatu sehingga tertundanya sudah berapa menit ini? 45 menitan ya Bang ya? 45 menit ya, walaupun mudah-mudahan nanti melegakan, tapi ya ini menjadi menarik. Rasanya tidak demikian ya di tahun-tahun yang lalu ya. Kalau kita ingat sebelum-sebelumnya ketika penetapan selalu on time Bang? Ya. Jangan-jangan kita yang salah, kita sudah lupa di 5 tahun yang lalu barangkali. Tapi rasanya tidak seterlambat ini, 45 menitan. Kan karena ini lebih pada proses administratif kok. Toh misalnya walaupun ada Mahkamah Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi, hasilnya sudah jelas ya. Walaupun yang agak banyak mempertanyakan pasangan Ganjar dan Mahfud ya dengan Ibu Ketum kemarin, tapi kan ya sudah, ini merupakan salah satu yang saya sebut tadi resultan dari bahwa ya partai-partai itu
dulu nggak mau sih diajak memperjuangkan tidak adanya presidensial threshold ya kan, sehingga tidak terasa bahwa sekarang kok tiba-tiba satu-satunya anak muda yang bisa maju cuma Gibran. Lalu kita bicara di belakang akhirnya, harusnya secara sistematis dari belasan tahun lalu. Nah, jadi kembali menjawab ke pertanyaan tadi, sudah ada yang di stasiun yang di lapangan juga lihat-lihat jam tuh, bukan cuma kita gitu. Jadi artinya agak aneh kalau pada saat ini ada tertunda sedemikian rupa. Oke, baik. Mudah-mudahan tidak ada kejutan yang berarti ya, entah itu surat menyurat ataukah apalah gitu ya. Rasanya enggak lah, hasil kesehatan kan bagus kemarin, tidak ada yang ditarik, lalu surat menyurat pun rasanya lengkap. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut kembali perbincangan kita pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami kembali usai jeda. Dan pemirsa, ini tampaknya kita melihat sudah ada Ketua KPU dan juga Komisioner KPU sudah berada di ruang press conference untuk menyampaikan hasil ketetapan Capres dan juga Cawapres tahun 2024. Meskipun sempat tertunda selama kurang lebih sekitar 50 menit, pemirsa, akhirnya mereka akan menyampaikan apa hasil dari rapat pleno kita. Memang tadi kita sempat berbincang dengan Bang Effendi Ghazali bahwa tampaknya ini tidak ada persoalan berarti untuk menetapkan 3 orang pasangan calon ini, karena ini hanyalah merupakan dari bentuk penetapan secara administrasi saja. Baik itu dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian juga hasil putusan dari Mahkamah Kehormatan Majelis atau Mahkamah Kehormatan MK yang juga kemarin menjatuhkan kode etik, itu juga tidak berdampak terhadap hasil penetapan Capres dan juga Cawapres 2024 ini, pemirsa. Nah, setelah hari ini nanti diumumkan, besok dilanjutkan dengan penetapan nomor urut. Mari kita simak, pemirsa, statement ataupun pernyataan resmi dari KPU RI berikut ini. Sudah ya? Teman-teman, kita bisa mulai ya? Ya, ini sebagai informasi saja. Tadi memang jadwalnya jam 15, kebetulan jam 15 juga kami menerima Kepala Pusat Operasi Kabar Harkam Mabes Polri terkait dengan pengawalan untuk Capres Cawapres yang sudah kita tetapkan. Nah, tentang informasi penetapannya nanti disampaikan oleh Ketua KPU. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman media massa yang sudah hadir, meluangkan waktunya untuk meliput konferensi pers KPU dalam rangka penetapan pasangan calon Presiden Wakil Presiden untuk pemilu tahun 2024 yang akan kita lakukan. Hadir bersama kita semua, anggota KPU secara lengkap, ada Ketua KPU, Pak Hasyim Asyari, ada Pak Idam Holik, Pak Parsada Andarahap, ada Pak Muhammad Afifuddin, ada Ibu Betty Epsilon Idrus, ada Pak Yulianto Sudrajat, ada Pak Sekjen, Bernard Dermawan Sutrisno, dan saya sendiri. Baik, teman-teman, Bapak Ibu semua, sebagaimana jadwal yang sudah kita tetapkan, pada hari ini 13 November tahun 2023 berdasarkan jadwal yang ada, KPU akan memberikan keterangan terkait dengan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk waktu saya serahkan kepada Ketua KPU RI Bapak Hasyim Asyari untuk menyampaikan keterangan terkait dengan konferensi pers sore ini. Silakan Pak Hasyim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU hadir lengkap di sini. Sebelah kanan saya Mas Idam Holik, Mas Parsadan Harahap, Mas Agus Melas. Sebelah kiri saya Mas Muhammad Afifuddin, Mbak Betty Epsilon Idrus, Mas Yulianto Sudrajat, Pak Sekjen KPU. Teman-teman sekalian, para jurnalis yang berkesempatan hadir meliput konferensi pers pada hari ini. Pada hari ini, hari Senin tanggal 13 November tahun 2023, sebagaimana yang dijadwalkan di dalam tahapan pemilu 2024, KPU melaksanakan rapat pleno tertutup dalam rangka untuk penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebagai peserta pemilu tahun 2024. Yang telah dilaksanakan di kantor KPU di Jalan Imam Bonjol di sini nih, nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Tadi sekira pukul 14 WIB lebih 2 menit dan 24 detik, 14.02.0.24 WIB. Jadi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 bahwa penetapan rapat pleno untuk penetapan pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu itu dilaksanakan dalam sidang pleno KPU secara tertutup dan telah kami laksanakan. Pada kesempatan nanti akan kami sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses pendaftaran bakal pasangan calon, siapa saja nama yang didaftarkan, kemudian partai politik dan gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon, dan kemudian rangkaian pemeriksaan kesehatan, verifikasi dokumen persyaratan calon yang diperiksa atau diverifikasi, dan sampai dengan penetapan hasil dari verifikasi dokumen persyaratan, baik itu syarat pencalonan maupun syarat calon masing-masing bakal calon presiden dan penetapan pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu 2024. Setelah kegiatan hari ini menurut Undang-Undang Pemilu dilanjutkan pada hari berikutnya, esok hari Selasa tanggal 14 November 2023, yaitu kegiatan pengundian nomor urut bagi pasangan calon presiden wakil presiden peserta pemilu 2024. Selain itu juga sehubungan dengan telah ditetapkannya pasangan calon presiden wakil presiden, maka kemudian secara melekat dilakukan pengamanan dan pengawalan untuk masing-masing individu capres dan cawapres yang dilaksanakan oleh kepolisian, yang tadi setelah kami melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu dilakukan serah terima untuk pengamanan bagi masing-masing pasangan calon presiden wakil presiden oleh Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya secara detail akan dibacakan, akan disampaikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan akhirnya pada hari ini adalah penetapan pasangan calon presiden wakil presiden akan disampaikan oleh Mas Idam Holik, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan untuk serah terima Satgas untuk pengamanan capres dan cawapres nanti akan disampaikan oleh Mas Muhammad Afifuddin, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Silakan Mas Idam. Terima kasih Mas Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Mas Ketua dan anggota KPU Republik Indonesia beserta Bapak Sekjen KPU Republik Indonesia. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis yang berada dalam ruang konferensi pers pada sore hari ini. Seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, baiklah saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh pemilih Indonesia
Yang pertama saya akan menyampaikan mengenai urutan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sebagaimana telah kita saksikan bersama di rentang tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023. Sesuai dengan waktu pendaftaran atau urutan pendaftaran masing-masing bakal pasangan calon. Yang pertama, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar didaftarkan pada tanggal 19 Oktober 2023 pada pukul 9:36 waktu Indonesia Barat yang diusulkan oleh gabungan partai politik yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera dengan total kursi sebanyak 167 kursi DPR RI atau 29,04%. Selanjutnya yang kedua, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD telah didaftarkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada pukul 12:20 waktu Indonesia Barat yang diusulkan oleh gabungan partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, dan Partai Hati Nurani Rakyat dengan total suara sah sebanyak 39.276.935 atau 28,06%. Ya, yang ketiga, Bapak Haji Prabowo Subianto, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka didaftarkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pada pukul 11:20 waktu Indonesia Barat diusulkan oleh gabungan partai politik sebagai berikut. 1. Partai Gerakan Indonesia Raya. 2. Partai Golongan Karya. 3. Partai Demokrat. 4. Partai Amanat Nasional. 5. Partai Solidaritas Indonesia. 6. Partai Bulan Bintang. 7. Partai Garda Republik Indonesia dengan total suara sah 59.726.503 atau 42,67%. Jadi dengan demikian, ketiga bakal pasang calon presiden dan wakil presiden yang telah didaftarkan tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimana partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mendaftarkan bakal pasangan calon yaitu telah memenuhi ketentuan 20% perolehan kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah secara nasional. Yang selanjutnya, KPU telah melakukan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden di rentang tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 Oktober. Yang pertama, sesuai dengan urutan pendaftaran pada Sabtu 21 Oktober 2023, tim kedokteran pemeriksa kesehatan yang dilaksanakan di RSPAD Gatot Subroto telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar. Yang kedua, Minggu 22 Oktober 2023, tim kedokteran telah memeriksakan kesehatan Bapak Haji Ganjar Pranowo, SH MIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD. Dan yang ketiga, pada Kamis 26 Oktober 2023, tim kedokteran telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Haji Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut yang diserahkan kepada KPU oleh tim kedokteran yang ditunjuk oleh KPU, penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan oleh Kepala RSPAD Gatot Subroto kepada KPU pada hari Jumat tanggal 27 Oktober dengan hasil sebagai berikut. Untuk bakal pasangan calon presiden wakil presiden, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji Ahmad Muhaimin Iskandar telah dinyatakan memenuhi syarat. Yang kedua, untuk bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan
Bapak Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD dinyatakan telah memenuhi syarat. Yang ketiga, untuk bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya kami juga akan menyampaikan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon presiden dan wakil presiden. Yang pertama, berdasarkan berita acara hasil verifikasi administrasi dengan nomor 1587-4/BA-05-05-2023, dokumen persyaratan bakal calon presiden wakil presiden atas nama Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, berita acara nomor 1588-4/BA-05-2023, dokumen persyaratan bakal calon presiden wakil presiden atas nama Bapak Haji Ganjar Pranowo SH.MIP dan Bapak Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, berita acara nomor 1589-PL.01.4/BA-05-2023, dokumen persyaratan bakal calon presiden wakil presiden atas nama Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya KPU pada hari ini sesuai dengan pasal 276 ayat 1 pada tanggal 13 November 2023 jam 14 waktu Indonesia Barat lewat 2 menit dan 24 detik. Kami memilih waktu jam 14 lewat 2 menit lewat 24 detik menjadi pesan simbolik. Itu adalah hari pemungutan suara nanti. Ya, angka-angkanya. Berdasarkan pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan telah dilakukan sidang pleno KPU tertutup sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, ya, KPU telah menyatakan ya bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SH.MIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD yang diusulkan oleh partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ya, yang diusulkan oleh partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Hasil sidang pleno KPU tertutup tersebut telah kami tuangkan dalam keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023. Demikianlah selanjutnya setelah penetapan ini, KPU akan melaksanakan tahapan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam pasal 235 ayat 2. Acara rapat pleno KPU terbuka
untuk pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut rencananya akan digelar di kantor KPU Republik Indonesia pada Selasa 14 November 2023 jam 18.30 sampai dengan selesai. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan tentang masa kampanye. Masa kampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden sama halnya dengan masa kampanye untuk pemilu anggota legislatif, yaitu akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 dan akan berlangsung 75 hari ke depan atau sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Demikianlah hal-hal yang penting untuk kami sampaikan kepada publik Indonesia, ya. Dengan demikian saya kembalikan ke Ketua KPU Republik Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih Mas Idam. Selanjutnya saya persilakan Mas Afif. Tes. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua KPU dan para anggota KPU, Pak Sekjen, teman-teman media yang saya banggakan, kami akan menyampaikan terkait dengan penandatanganan serah terima Satgas PAM Capres dan Cawapres pasca penetapan calon presiden dan calon wakil presiden yang baru saja kami lakukan. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Ketua KPU bahwa KPU juga sudah melakukan penandatanganan serah terima Satgas PAM Capres dan Cawapres baru saja dilakukan. Beberapa menit sebelum kompres ini kita lakukan berdasarkan peraturan Presiden nomor 85 tahun 2018 tentang pengamanan dan pengawalan calon presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemilu. Serah terima tersebut tertuang dalam berita acara nomor 11 Romawi garing ops titik BA garing BA strip 1 garing 11 Romawi garing ops titik 1 garing 2023 ditandatangani oleh Komisaris Jenderal Polisi Dr. Muhammad Fadil Imran MSI, Kabaharkam Polri selaku Kepala Operasi Mantap Brata 2023-2024 dengan Sekjen KPU Bernard Darmawan Sutrisno. Adapun isi berita acara adalah sebagai berikut. 1. Pihak ke-1 menyerahkan 444 personel polisi Republik Indonesia berikut kelengkapan pendukung yang melekat dalam satuan tugas pengamanan dan pengawalan calon presiden dan calon wakil presiden Satgas PAM Capres dan Cawapres pada pemilihan umum tahun 2024 terdiri dari A. Pamwal Capres Haji Anies Rashid Baswedan PSD berjumlah 74 personel 2 tim. B. Pamwal Capres Haji Ganjar Pranowo SHMIP berjumlah 74 personel 2 tim. C. Pamwal Capres Haji Prabowo Subianto berjumlah 74 personel 2 tim. D. Pamwal Cawapres Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar berjumlah 74 personel 2 tim. E. Pamwal Cawapres Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD berjumlah 74 personel 2 tim. F. Pamwal Cawapres Gibran Raka Buming Raka berjumlah 74 personel 2 tim. Kedua, pihak kedua menerima penyerahan tersebut dalam keadaan lengkap. Selanjutnya pihak kedua akan menugaskan Satgas PAM Capres dan Cawapres sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian sebagai informasi tambahan setelah penetapan Capres dan Cawapres yang dilakukan di KPU RI. Terima kasih.
Terima kasih Mas Afif. Selanjutnya saya kembalikan Mas Agus Melas. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, demikian konferensi pers yang dilakukan oleh KPU terkait dengan dua substansi penting, yaitu yang pertama substansinya terkait dengan penetapan pasangan calon presiden wakil presiden untuk pemilu 2024 beserta penyerahan terkait dengan pengamanan untuk bakal pasangan calon presiden wakil presiden. Saya kira untuk sesi ini kita bisa buka mungkin 1 atau 2 sampai 3 pertanyaan. Setelah itu nanti mungkin bisa dilanjutkan dalam wawancara lebih lanjut. Kita mulai. Bentar. Ada 1, Mas Satrio, kemudian yang belakang kacamataan ya, berdiri. Udah, itu aja ya, 2 ya. Ada lagi? Oh ya, saya maaf nggak kelihatan. Yang ketiga di sebelah kanan saya. Silakan disebutkan nama dan dari media mana ya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu Komisioner KPU RI. Saya Ahmad Satrio dari kantor Berita Politik Hermol. Mau izin menegaskan aja Mas terkait dengan syarat pemenuhan presidensial threshold tadi. Ini untuk bahan edukasi kepada masyarakat. Dari penjelasan Mas Idam tadi disebutkan untuk salah satu capres itu menggunakan kuotasi 20% kursi. Kemudian yang 2 capres-cawapres lainnya itu menggunakan kuotasi suara. Nah itu memang bisa seperti itu pertama. Yang kedua, dilihat dari komposisi koalisi yang ada, itu kan beberapa partai politik peserta pemilu 2024 tidak ikut mendukung atau ya mendukung sih ya, karena ada beberapa parpol yang memang baru itu tidak ikut mendukung capres-cawapres yang memang ada yang mendaftar kemarin. Nah itu untuk mereka apakah memang akan dikenai sanksi yang terdapat di UU Pemilu, tidak akan bisa ikut pemilu di masa mendatang. Itu kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan pengamanan tadi, itu kalau didengar ada perbedaan jumlah ya. Itu sama. Oh ya udah berarti 74 orang nggak jadi nanya itu. 2 tim. Siap. Gak apa-apa. Ya, terima kasih udah, mungkin dari aku itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Satrio. Kita geser ke belakangnya. Yang mic-nya bergulir ke belakang. Terima kasih. Yuk. Ya, selamat sore Bapak-Bapak dan Mbak Betty. Terima kasih banyak informasinya. Saya kira kalau soal teknis penetapan capres dan cawapres tadi sudah sangat detail dijelaskan berkaitan juga dengan alasan-alasan. Alasan-alasannya. Nama dari mana? Oh, maaf, saya Rio dari CNN TV. Juga terkait dengan informasi soal besok pengundian capres juga sudah sangat detail berkaitan juga dengan pengalamannya. Tapi saya sedikit ingin mendalami soal apa yang terjadi eksternal di luar ini. Kalau kita lihat tensi kan juga sudah mulai menghangat dari partai politik, juga sempat beberapa kali sudah menyebutkan ada indikasi kecurangan pemilu begitu. Adakah tanggapan dari KPU sebagai penyelenggara terkait dengan tensi yang memanas ini? Dan yang kedua ini juga tadi kita sudah menyaksikan mengenai penetapan yang dilakukan oleh KPU terhadap capres dan juga cawapres, termasuk juga untuk memberikan pengawalan khusus begitu ya Bang Effendi Ghazali untuk masing-masing capres dan juga cawapres. Terima kasih Bang Ege sudah bergabung bersama kami. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Singkat pendek saja bahwa tadi mulainya 14.50 ya. Kok 14.50? 15.50. Selesainya saya catat selesai dibacakan keputusan nomor 1632 tahun 2023 itu 16.07. Jadi cuma butuh waktu 17 menit untuk menyelesaikan tadi syarat formalitas bahwa tiga-tiganya lolos menuju Pilpres. Dan memang tadi dibikin plenonya itu pada jam 14.02.24 persis hari
pemilihan umum. Dan tadi walaupun ada pertanyaan wartawan, tapi sebetulnya koalisi itu memang terbagi pada 147 kursi yang paling kecil, 167 yang di tengah, lalu 261 yang paling besar. Selanjutnya hanya itu aja, pengamanan kan, 444 orang bagi 6 persis. Masing-masingnya memang 74. Kalau dikali 6, 444 berdasarkan Perpres 2018. Jadi selamat. Untuk ketiga pasangan dan sekarang sudah melaju menuju pintu gerbang Pilpres kita. Selamat bertarung begitu Bang Ege ya. Ya, adu gagasan katanya. Adu gagasan walaupun yang paling tetap penting. akan ada perasaan juga. Karena manusia satu tarikan napas ada perasaan dan gagasan. Baik, terima kasih Bang Effendi Ghazali sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Pemirsa, demikian kebersamaan kita di Breaking News kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Selamat sore, sampai jumpa. Thank you Bang Ege.